bombastic side eye, criminal offensive side eye. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.
Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar dengan NPM 2311030086 kelas MPI 2C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari matkul kebijakan pendidikan. Pengertian kebijakan pendidikan. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Selanjutnya yaitu relasi antara politik, kekuasaan, dan pendidikan. Relasi pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya saling bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang dinamis. Karena keduanya saling mempengaruhi, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya berbagai aspek pendidikan mengandung unsur-unsur politik. Selanjutnya, latar belakang pendidikan, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, terutama di bidang administrasi dan manajemen pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan. Menurut Soeharto, setidaknya negara memiliki 3 kewajiban penting dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, akademi, dan universitas. Yang kedua, yaitu sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta, maupun lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Yang ketiga, yaitu fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu secara ekonomi. Baik, selanjutnya ada beberapa ciri atau karakteristik kebijakan pendidikan yang merupakan warisan kolonial, yaitu yang pertama, sifatnya yang elitis. Yang kedua, berorientasi sosioekonomik. Yang ketiga, liberal, rasional, dan individual. Yang keempat, tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat. Dan yang terakhir, terlalu berorientasi pada masyarakat kota. Baik, selanjutnya kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Studi kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik paling tidak memiliki 3 manfaat penting, yaitu yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme praktisi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan tujuan politik. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan juga merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mengampuni. Keberkahan dari orang tua dan guru dapat mengantarmu kepada kesuksesan. Kembali ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.